Oke, sip. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi kita ketemu di webinar VIP alumni online seminar bulan April juga dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, tentunya malam hari ini teman-teman kita akan ngebahas materi yang sangat menarik dan teman-teman pastikan ikut hadir sampai akhir karena pada malam hari ini, kita itu akan ngebahas tentang trade to mastery, yang dimana perjalanan dari ketika kita bingung terhadap analisa, kayak gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk entry yang presisi di dalam market. Nah, malam hari ini kita bareng sama Mas Gofar, sama aku Kadam. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, halo, salam kenal, gitu ya. Jadi nanti teman-teman semisal ada yang masih bingung, boleh banget teman-teman langsung direct aja ke kolom Q&A atau ke kolom chat dari Zoom-nya malam hari ini gitu. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam trade to mastery. Jadi malam hari ini pastikan teman-teman ikut hadir penuh dan sadar utuh sampai akhir gitu. Yes, selamat malam juga buat teman-teman semua. Oke, sambil berjalan mungkin Mas Gofar, jadi ada beberapa teman-teman juga yang titip pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaannya kita akan bahas di akhir aja ya, Mas Gofar ya. Kita sambil Yes, berjalan, boleh. ketika materinya juga nyambung nanti akan kita sampaikan juga. Gitu. Oke. Siap. Yes, itu Oke, aja. mantap. Thank you Bung Kadam untuk pembukaannya ya. Sama-sama Mas Jadi Gofar. itu namanya Bung Kadam ya. Kalau manggilnya Mas Kadam salah ya teman-teman. Harus pakai Bung. Sama aja. Oke, oke, oke. Kita Oke. langsung ya. Jadi aku udah siapin Oke, Bung. materinya ya. Oke, aku share screen dulu. Ini aku geser ke sini. Pertanyaan di sini. Oke. Ya. Jadi ini ya teman-teman ya materi malam hari ini ya kita akan bahas trade to mastery ya, perjalanan dari yang teman-teman awalnya bingung analisa sampai ke entry yang presisi di market. Jadi agenda malam hari ini ya aku udah bikin 4 poin penting pembahasan ya. Yang pertama, kenapa trader masih bingung ya, karena banyak dari teman-teman itu ya itu ngasih feedback gitu ya, ngasih kadang curhat juga gitu ya. Mereka udah belajar banyak hal, mereka udah belajar trading lama gitu ya, ada yang udah tahunan, ada yang puluhan tahun, tapi masih di situ-situ aja, masih stuck di tempat gitu ya, kayak nggak ada progres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, itu kenapa nanti kita bahas. Terus juga ada dari lihat chart sampai ke membaca structure ya, nanti kita praktekin juga. Ada juga praktek flow trading ya, dari stepnya apa aja untuk kita bisa trading yang lebih presisi ya, dari menentukan tren, dari menentukan area di mana kita entry dan validasinya apa, nanti kita akan bahas gitu ya. Dan yang keempat adalah gimana caranya untuk kita bisa konsisten ya, untuk kita eksekusi sesuai dengan rule trading yang kita pakai. Jadi goals webinar malam hari ini atau tujuan webinar malam ini adalah kita belajar ya dari analisa sampai membuat keputusan dan kita eksekusi di platform trading kita gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi teman-teman ya, kenapa banyak trader itu tetap bingung ya, walaupun mereka ini sudah belajar banyak hal ya. Mungkin yang pertama adalah alasannya karena information overload gitu ya. Jadi mereka terlalu banyak informasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin mereka udah belajar dari banyak komunitas gitu ya. Mereka udah belajar dari mentor A, B, C ya. Mereka belajar dari banyak mentor ya. Mereka banyak dapat indikator juga dari setiap komunitasnya. Nah, dari sana ya, karena mereka kebanyakan informasi, mereka kebanyakan ilmu ya, biasanya itu mereka jadi bingung ya, dan outcome-nya ya kenapa? Outcome-nya jadi mereka nggak entry-entry ya, karena misal si mentor A bilang ini valid gitu ya. Nah, teman-teman karena belajar di mentor B bilang ini belum valid ya. Nah, jadinya dari situ teman-teman nggak entry-entry ya, yang harusnya teman-teman entry yang sesuai rule ya, karena teman-teman belajar banyak hal, teman-teman tahu segala hal, akhirnya bingung, akhirnya nggak entry-entry. Karena dari Mas Dwi Nanggara juga bilang ya, kalau terlalu banyak eh tahu ya, terlalu banyak takut ya, banyak ada nyamuk gede banget. Iya, Ted. Ya, karena terlalu banyak Oke. tahu, terlalu banyak takut ya. Jadi karena teman-teman terlalu banyak informasi yang masuk, akhirnya teman-teman nggak eksekusi trading yang teman-teman udah yakinin mungkin ya sebelumnya untuk teman-teman entry. Nah, yang kedua adalah ya no analysis framework ya. Jadi banyak trader itu
entry dulu baru analisa ya. Ini banyak terjadi di kalangan trader ya. Mereka entry duluan, mereka sell now, mereka buy now. Tapi setelah itu baru dianalisa ya. Ini kira-kira harganya bisa naik sampai sini enggak ya gitu ya. Ketika harga tidak sesuai dengan apa yang kita mau, harga balik arah, ini kira-kira bakalan di cut loss di mana gitu ya. Itu banyak terjadi teman-teman. Jadi mereka entry dulu baru dianalisanya belakangan. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman. Jadi kita trading itu ketika proses analisa itu terjadi sebelum kita entry. Ya, kita analisa market apa, misal Euro USD, yaitu terjadi sebelum kita entry di Euro USD tersebut. Kita entry, kita analisa apanya, marketnya lagi apa, ya, apakah lagi uptrend, apakah lagi downtrend, apakah sideways, ya. Terus kemudian kita sell atau buy-nya di mana, itu terjadi sebelum kita eh, entry. Jadi kalau teman-teman entry dulu baru dianalisa ya itu salah. Nah, itu jadi sebuah kebingungan ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah confusing prediction versus execution. Nah, ini teman-teman. Jadi, nah itu ya, a little bit learning of danger juga, teman-teman. Betul ya. Jadi, kalau belajarnya dikit-dikit juga berbahaya ya. Jadi, teman-teman perlu belajar sampai selesai. Nah, yang ketiga ini confusing prediction versus execution ya. Jadi, banyak trader itu merasa tugasnya itu menebak market. Ya, banyak ya. Mungkin teman-teman di sini juga ngalamin eh, ada juga ya mungkin dari luaran sana gitu ya. Ketika mentor A, mentor B, mentor C dan sebagainya, mereka bilang harga XAU bakal sampai sini gitu ya. Harga XAU bakal sampai di angka sekian. Nah, itu banyak juga ya, teman-teman. Jadi tugas kita sebagai trader itu bukan nebak arah market mau kemana. Ya, karena kita bukan peramal, kita bukan dukun gitu ya. Ya, tugas kita adalah mengeksekusi trading plan yang kita ambil ya. Jadi kalau banyak yang ngomong kayaknya Euro USD bakal naik gitu ya, kayaknya gold bakal turun gitu ya. Nah, itu kan itu salah teman-teman ya karena kita nebak market. Nah, yang harusnya terjadi adalah ya kita harus punya execution mindset ya. Jadi yang dari awalnya kita market ini mau kemana gitu ya. Nah, kita ganti ya. Market ini ketika masuk dengan setup saya apa yang harus saya lakukan? Berarti ya entry sesuai dengan apa yang kita buat rule tradingnya gitu ya. Jadi analoginya ibaratnya em, apa ya? Mungkin dokter ya, dokter hebat itu eh, ne- bukan nebak pasien bakalan sakit apa gitu ya, tapi dokter hebat itu punya protokol ya, tindakan saat gejala itu muncul. Misalnya apa? Kita punya gejala panas ya, panas tinggi, terus kemudian lemas, terus ke badan sakit-sakit atau sendi sakit gitu ya. Itu mungkin gejala tipes gitu ya. Nah, itu sama aja ya. Jadi kita sebagai trader juga nggak boleh nebak-nebak gitu ya. Kita harus menunggu konfirmasi entry kita seperti apa gitu ya. Nunggu sampai setup kita valid baru kita eksekusi di market di MetaTrader kita gitu ya. Oke. Yang susah itu belajar psikologi mental baja, Mas. Oke. Nggak susah sih sebenarnya asal teman-teman ya mau 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 belajar gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah tiga alasan kenapa banyak trader itu masih bingung walaupun ya udah belajar banyak hal gitu ya, udah belajar dari mentor A, mentor B, mentor C dan sebagainya gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai framework analisa ya. Step-stepnya apa aja untuk kita bisa trading lebih presisi ya. Yang pertama market structure ya. Ini kita ambil dari rule trading yang kita pakai di seminar seminar April kemarin ya. Jadi step pertama kita cek market structure-nya ya. Kita cek ya. Nah, di seminar kemarin ya kita udah bahas ya mengenai market structure, kita udah bahas ya semuanya. Teman-teman kita punya dua kondisi market gitu ya. Ada market uptrend dan juga ada market downtrend. Market uptrend syaratnya apa? Ya, dia ngebreak pivot high sebelumnya ya. Jadi kita punya yang namanya V pincang ya. Ada high di sini, terus kemudian dia bikin low dan dia bikin higher high. Jadi higher high ini adalah high yang ngebreak high sebelumnya. Oke, jadi dia bikin market yang namanya V pinjang. Berarti kita marketnya ya lagi uptrend. Kalau market lagi downtrend, dia bikin formasi A pincang ya. Jadi dia ada low ya, ada high dan dia bikin yang namanya lower low. Jadi dia ngebreak pivot low sebelumnya. Jangan kebalik ya teman-teman.
Jadi mungkin ada yang A-pincang gitu ya, A-pincang tapi belum nge-break low, berarti itu tidak valid ya. Itu masih belum jelas trennya. Ada juga mungkin yang V-pincang tapi sampai sini aja gitu ya. Jadi dia belum nge-break high ini. Itu juga tidak valid gitu ya. Karena marketnya belum jelas. Oke. Mengenai A-pincang, V-pincang ya harusnya teman-teman apa namanya? Udah jelas gitu ya. Oke ya. Kita coba cek di market ya. Nah, untuk kondisi sekarang EURUSD ya. Kita hanya perlu lihat ya mana titik tertinggi, mana titik terendah gitu ya. Titik tertingginya di sini ya. Oke. Nah, tariknya kemana Mas? Kita cari low-nya mana? Apakah langsung ke bawah? Ya, belum ya. Kita punya low di sini dulu teman-teman. Karena ini valid sebagai low-nya. Itu juga ada high gitu ya. Terus kemudian di sini lower low-nya ya. Sebenarnya kita cukup sampai sini aja teman-teman ya. Sebenarnya kita cukup sampai formasi A pincang ini teman-teman ya. A pincang ini. Kenapa ini jadi valid Mas? Ya, teman-teman cek ya. Karena dia bikin, sorry, dia kita sebut sebagai low karena dia ada dua close candle setelah eh, pivot low ini ya di luar kandang ya. Kalau kalau kata Mas Ari di luar kandang, kita coba kandangin ya, kandangin. Nah, ini titik tertinggi, sorry titik terendahnya, ini titik tertingginya dan ini candle dua ini ya, ini close candle di atas kandang di luar kandang. Berarti ini jadi setup atau jadi pivot low. Nah, yang selanjutnya kenapa ini jadi valid ya? Karena kalau kita kandangin ya, kalau kita kandangin, berarti satu candle merah ini jadi konfirmasi candle dan dua ini jadi dua konfirmasi candle. Maka yang ini kita sebut sebagai high ya. Jadi ini low, ini high dan ini uh, low-nya gitu ya. Jadi ini cukup untuk jadi market downtrend. Oke. Mengenai apa Incang? Oh bisa dari high pivot ya. Dari ya sebenarnya kalau A pincang, V pincang juga cukup teman-teman ya. Tapi kalau kata Mas Angga kemarin kan butuh konfirmasi yang lebih valid gitu ya. Jadi kita bikin bisa dari sini ya. Sebenarnya kita juga cukup aja sampai sini teman-teman ya. Nah kalau biar lebih yakin gitu ya marketnya benar-benar downtrend ya kita bisa ambil dari sini ya. Jadi kita punya 4 titik ya. Satu, dua, tiga, dan 4. Nah formasi-formasi ini yang namanya PLN teman-teman ya. Karena ya mirip logo listrik ya, logo listrik ya. Kalau di Indonesia kan PLN namanya ya. Jadi kita atau Mas Angga biasanya menyebutnya PLN ya, logo PLN ini eh, konfirmasi untuk downtrend. Oke, titik terakhir di candle terakhir ya Mas. Yang mana? Yang bawah ini ya. Kalau ini kan marketnya masih jalan ya, jadi dia belum bikin market atau pivot ya, jadi masih mengikuti harga. Jadi kita ambil dari yang terendahnya. Oke. Ya. Kalau di gambar sama ini juga sama ya teman-teman ya. Kalau kita pakai iZone juga sama. Oke. Kalau dibikin iZone juga sama. Mas di MT5 HFM saya pakai IMS nggak terjadi seperti itu. Dicek lagi settingannya. Mungkin apa namanya masih belum settingan chart atau memang juga bisa terjadi perbedaan ya. Karena kan eh, antara TradingView dan MetaTrader ini kan source-nya beda, brokernya beda. Jadi mungkin ada terjadi perbedaan harga, ya itu mempengaruhi tools-nya untuk markingnya gitu ya. Oke, ya jadi ini sama tadi ya, ini sama tadi ya, seperti yang kita gambar. Oke, jadi ini market downtrend gitu ya, market downtrend. Terus kita cek GBP USD, ini setup kemarin ya, setup kemarin sampai TP3 lebih sih harusnya ya, cuman aku ambil sampai TP3 aja. Oke, kita hapus dulu aja. Nah, untuk kondisi sekarang, teman-teman, ya, untuk kondisi sekarang, ini berarti lagi market apa? GBP USD. GBP USD down. Oke. Ya, karena kita punya formasi yang namanya apijang ya. Jadi ini low, ini high, dan ini lower low-nya. Oke. Terus kita cek USD JPY lagi apa? Oke, USD JPY ya. Kita punya high di sini, kita punya low di sini, dan kita punya higher high di sini. Berarti marketnya lagi uptrend ya. Bikin VP Chang, betul. Oke ya.
Bagaimana munculin desert dan supply zone desert dimension gitu ya. Ke sini settingan iZone nanti diaktifin untuk show label ya. Show labelnya dicentang. Oke. Oke. Ya, audio USD lagi apa? Oke, kalau kondisi seperti ini lagi apa teman-teman? Ya, kondisi seperti ini lagi apa? Downtrend. Oke Oke. ya. Jadi ya sebenarnya cukup jelas ya teman-teman untuk A pincang, V pincang gitu ya. Jadi Yes. teman-teman di sini harusnya udah paham semua gitu ya. Berarti kita bisa lanjut nih ya kalau kita teman-teman udah cukup paham gitu ya. Oke, Oke. ya kita lanjut teman-teman. A pincang, V pincang clear. Terus kemudian kita lanjut ya mengenai UFO ya. Kita punya 4 formasi UFO ya. Di hari Kamis kemarin kita sebenarnya udah cukup detail banget gitu ya mengenai 4 formasi UFO, gimana cara kita gambar, gimana cara kita markingnya gitu ya. Nah, mungkin aku bakal refresh lagi sebentar gitu ya. Nah, untuk market uptrend berarti tugas kita adalah buy di area UFO atau di demand gitu ya. 4 formasinya apa aja? Untuk uptrend ada 2 formasi ya. Yang satu rally based rally ya. Yang kedua adalah drop based rally ya. Jadi itu 2 formasi untuk buy dan 2 formasi untuk sell-nya apa? Ada drop ya, ada drop base drop ya, ada rally base drop ya. Ini downtrend kita fokus cari supply ya. Kita coba cek di market ya. Kita balik lagi ke Euro USD ya. Tadi teman-teman udah hari Kamis kita udah belajar banyak gitu ya. Ini ada formasi apa Mas ya? Ada formasi kalau gini biasanya kita masukin ke drop base drop ya karena ini sebagai leg-in ya, atau ini juga bisa sebagai leg-in. Ini base-nya 2 dan ini leg out-nya ya. Yang ini rally base drop ya, rally ya, rally base drop. Oke. Ini juga ya, kalau kita tarik dalam garis besar, ini sebagai leg-in, ini sebagai base banyak ya, ini sebagai leg out-nya ya. Oke, kita cari yang lain. Oke. Yang ini apa teman-teman? Yang supply zone 1, ini formasi apa? DBD ya, demam berdarah. Drop base drop, oke ya, drop base drop. Yang ini supply zone 2, supply zone 2 ya. Rally base drop, betul ya. Kalau yang ini ya, kalau yang ini kalau teman-teman ngelihat secara kasat mata juga bingung ya, sebaiknya di skip ya, walaupun dia juga tergambar sama tools ISO karena secara eh, lebar area juga lebar banget ya, teman-teman ya, lebar banget. Areanya gede banget ya. Jadi secara RR juga kurang oke gitu ya. Kalau secara ini juga masih valid Mas, cuman ya terlalu lebar juga pada prakteknya kita nggak ambil ya. Kita contohin aja. USD GBY ya, USD GBY. Ini ada rally base drop ya, ada rally base drop. Ini juga ada drop base rally ya, cuman harga kan udah masuk ya, udah masuk dalam jadi situsnya udah nggak gambar lagi. Kita cek sebelah sini ada apa? Ada drop base rally ya, ada drop base rally. Oke, audio USD. Oke, ya. Ada rally base drop ya, ada leg in, ini base, ini leg out ya. Ini juga sama rally base drop ya, ada leg in, base, leg out ya. Ini sama juga ada rally base drop ya, leg in, base, leg out. Oke. Berapa lebar area yang ideal, Mas? Kalau untuk berapa lebar area yang ideal nggak pasti Mas ya, karena kan setiap pair kan beda-beda ya. Lebar area di Euro USD dengan di GBP NZD itu kan beda ya. Jadi untuk lebar area nggak bisa dipastikan berapa gitu ya. Tapi dilihat aja secara kasat mata ya, teman-teman kalau ngelihat areanya ini kan beda nih ya, ideal lah ya, ideal ini ya masih oke lah ya. Kalau seperti ini kan ini udah gede banget ya. Jadi untuk kita sampai ke TP yang lebih jauh itu kan akan lebih lama ya, akan lebih lama.
Kalau kayak gini kan TP3-nya kan lebih dekat ya karena areanya kecil. Kalau areanya seperti ini ya lebar banget. Jadi kita biasanya dihindarin ya area-area yang lebar seperti itu. Oke. Hmm. USD CAD ya, ini sama juga ya, rally base drop ya. Ini ada drop ya, base rally ya. Oke. Mengenai empat formasi UFO, ada pertanyaan? Mas, dari beberapa area zone ini yang diambil yang mana, Mas? Nah, kalau aku secara pribadi, teman-teman, ambil formasi yang original. Original itu apa? Area yang RBR dan DBD only ya. Jadi aku ambil formasi yang ini nih, yang rally base rally ya, yang ini original ya. Ini juga drop base drop ya. Jadi original original ya, karena yang drop base rally dan rally base drop ini adalah reaksi dari eh, drop base drop atau rally base rally sebelumnya gitu ya. Oke, teman-teman, mengenai empat formasi UFO aman ya? Oke. Oh gitu Mas. Oke, aman. Saya minum dulu. Contohin di market dong. Nanti kita praktek Mas ya flow-nya seperti apa. Kita kita ini dulu. Ya, kita refresh dulu mengenai market structure, formasi UFO gitu ya. Oke, NZD USD ya. Ini juga tadi udah ya harusnya ya. Ini Euro OD ya lagi floating. Oh, turun ya dia ya. Tadi aku ambil ini nih masih floating. Ada yang ambil Euro OD ini juga nggak? Ya, drop ya, drop base drop clear dan ada Fibonya juga. Saya ambil, oke. Cara nentuin TP1, TP2 gimana Mas? Nanti kita praktekin. Oke, ini XAUUSD ya. Wah, mantap juga nih. Ini yang kemarin ya, kemarin setup kita sampai TP jauh nih ya. Karena aku ambil TP3 only ya, sampai TP3 aja ya. Ini bisa sampai TP berapa nih? TP5 kayaknya ya. Nah, sampai TP5 itu, sini. Mas. Iya ya, TP5 ya. Iya, Nih, ada TP. satu, Betul. dua, tiga, empat, lima ya, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ambil sampai TP5 ya, mantap ya. TP jauh. Baru TP5 XAU, mantap ya. Oke, aman ya teman-teman untuk formasi UFO. Berarti kita bisa lanjut. Oke, untuk bisa tahu TP berapa di bagaimana Mas? Ya di entry Mas. Jadi RT terus kemudian di marking ya. Oke ya, empat formasi UFO clear teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah Vibo ya. Kita untuk validasi zone mana yang kita ambil, kita menggunakan Vibo. Nah, Vibonya berapa aja? Kita pakai Vibo 0,618 dan Vibo 0,382 ya. Ini ada Vibo 0,382 dan ini 0,618. Nah, di contoh ini GBP USD ini setup yang kemarin aku ambil juga ya. Ini ya, teman-teman. UFO-nya sorry. Oke, sampai sini dan sini ya. Jadi harga masuk dan melambung tinggi. Oke. Jadi setupnya jelas ya. Setupnya jelas dia bikin yang namanya V pincang ya. V pincang ini high, ini low dan ini high-nya di sini ya. Jadi walaupun dia udah bolak-balik tapi aku tetap hold ya karena untuk Vibonya ini udah paten ya. Dalam artian dia udah nggak gerak ya karena dia udah bikin high di sini ya. Udah bikin high di sini jadi dia udah paten yang sini. Jadi ini setup yang valid. Jadi aku ambil dan bisa bekerja ya. Jadi cara nariknya kalau teman-teman pakai manual ya teman-teman pakai yang namanya Vibo Speed Resistant Fence ya atau Vibo Fan namanya ya. Jadi kita ambil dari titik rendahnya dan ke titik tertingginya ya kalau dia setup uptrend ya atau kita ambil buy-nya ya. Jadi pas ya di dalam 618 di sini ya. Formasinya jelas ya rally ya. Rally base rally 618 dan di marking. Yang XAU USD juga sama ya teman-teman. XAUUSD sama ya. XAUUSD sama mana Vibonya ya. Ya.
Oke. Ya sama ya. Jadi kalau tadi kan titik terendah ke titik tertinggi. Kalau kalau sel berarti dari tinggi ke rendah ya. Jadi dari tinggi ke rendah. Nah, pas ya ada drop base drop di dalam yang di dalamnya ada 618. Jadi ini setup yang cukup oke. Mungkin teman-teman ada yang lihat, Mas, areanya nggak begitu clear ya. Teman-teman cek 240-nya atau di 4 jamnya. Nah, ini akan kelihatan lebih mudah ya, akan kelihatan lebih mudah. Oke, mana tadi Vibonya? Kita hapus dulu ya. Jadi drop base, ya, base-nya ada dua dan drop. Ya, harga masuk dan bisa sampai TP jauh. Oke, mengenai Vibo, teman-teman ada pertanyaan. Mas XTO USD masih boleh sell nggak? Ya dicek masih masih ada. Kalau untuk yang ini ya udah nggak ya karena dia udah bisa sampai TP jauh dan kita cek apakah dia punya formasi yang valid dan market structure yang valid baru atau enggak. Kalau ada yang baru ya sikat. Ya, kalau yang baru seperti ini ya, kalau ada yang baru seperti ini. Oke, ada yang baru seperti ini. Dan dari sini ya, dari titik tertinggi ke titik terendah, mana yang ada UFO yang Fibonya? Kalau Fibonya yang 618 di sini ya, di luar area UFO ini berarti kita nggak ambil. Nah, yang ini yang 382 ini yang bawah nih, ini masuk valid ya, ada drop base drop ya, berarti yang ini setup yang valid. Yang bawah Mas, kalau yang 382 yang bawah. Yang 382 yang bawah. Ya. Vibo yang Mas pakai itu bukan manual ya. Tadi manual Mas, tadi manual. Ini pakai iZone ya, pakai iZone. Kalau yang tadi ini juga bisa ya, sama aja. 382-nya di sini. Oke. Vibo yang saya tulisannya 618. Mungkin bisa sama. Kita coba lihat settingannya seperti apa. Ini ya settingannya ya, teman-teman. Harusnya di seminar kemarin juga ada di ini sama Mas Arya ya, di PPT kayaknya ada deh, teman-teman ya. 382 618 ya. Yang ini kita hapus aja nggak apa-apa. Ini garis atas ya. Oke, kirain 0,5 ya. Harusnya teman-teman kena clear ya. Udah clear ya. Vivo harus kena garis apa? Vivonya ya yang 382 ini ya. 382 atau 618 Mas. Ya, jadi kita perlu cari UFO yang di dalamnya ada Vibonya. Ya, ada Vibo 618 atau 382. Nah, dari dua ini yang 618 dan sama 382 mana yang ada UFO-nya? Yang bawah ya, yang bawah yang ini. Oke, yang bawah yang ini ya. Oke. Vibo yang dipakai Vibo retracement juga bisa atau pakai Vibo fan juga bisa ya, sama aja. Oke. Oke. Mengenai Vibo aman ya, teman-teman? Aman ya, Bung? Aman mas. Paling Nah, minta contoh ini aja sih mas. Untuk yang teman-teman kan ini masih ada yang bingung nih. Apakah pakainya itu untuk yang 618 Vibo Retracement atau yang Vibo Fan? Bisa dikasih tutor mas. Vibo retracement, Pak Yusuf, Vibo retracement. Vibo fan ya. Yes, Teman-teman Vibo bisa Fan. pakai Vibo Untuk Speed settingannya. Resistant Fans ya, Resistant Fan, sorry. Kalau di sini, kalau teman-teman belum masuk di favorit sini ya, teman-teman cek ke sini ya. Ini ada segitiga kecil di sini ya. Teman-teman klik. Nah, teman-teman bisa pilih yang Vibo Speed Resistant Fan ya. Teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman tarik ya dari titik sini ya, dari titik tertingginya ke titik terendahnya ya kalau setup sell. Nah, untuk settingannya teman-teman bisa cek double klik ya dan ini settingannya ya ke bagian style ya. Yang ini teman-teman bisa screenshot lah boleh lah ya. Teman-teman bisa screenshot. Oke. Jadi itu ya, yang lain default aja sih. Yang lain default aja. Oke, sip. Oke. Thank you mas. Oke. Setting ISO-nya, Mas. Oke, kita buka ya sebentar ya. Setting ISO-nya ya ini ya. Ini show label kita centang ya. Time frame-nya kita bikin chart ya. Terus kemudian maksimum bar-nya ya teman-teman bisa bikin 500 lah ya biar dia ngeload-nya lebih cepat sih.
Kalau dibikin 2000 biasanya cukup lama. So background ya, kalau teman-teman mau background atau aku biasanya sih lebih suka yang polos aja. Jadi nggak ada gambar warna yang lain lah gitu ya. Jadi lebih lebih enak dilihat. Solen pasti ya, so Fibonacci ya 382 dan 618 ini sih default aja sih. Oke, itu settingan ISON. Oke ya, aman. Oke. Oke. Nah, sekarang ya kalau teman-teman udah paham mengenai empat atau sorry tiga step ini ya. Yang pertama menentukan market structure tadi udah paham, UFO-nya udah paham, Fibo-nya udah paham, dan sekarang kita coba praktekin flow-nya seperti apa. Oke. Nah, ya kita pakai iZone teman-teman untuk lebih cepat aja gitu ya. Nah, sekarang ya tadi kita udah ngerti ya market Euro US ini lagi apa? Lagi downtrend ya. Nah, setelah kita tahu marketnya lagi downtrend, berarti tugas kita adalah cari UFO mana yang di dalamnya ada Fibonya ya, teman-teman. Nah, UFO mana? Berarti kita bisa ambil UFO yang satu ini ya, supply zone satu. Ini adalah formasi drop and drop ya kalau aku lihat secara garis besar gitu ya. Drop and drop ya. Nah, aku bisa entry area ini karena dia setup yang valid. Jadi aku bisa marking di sini ya, marking di sini, sorry. Bawahnya mana nih? Ya, ini atasnya ya. Nah, setelah itu ya tinggal di entry aja di MT5 ya, karena aku udah punya iZone Pro ya, jadi lebih cepat aja teman-teman ya. Komplit iZone Pro. Ya. Kalau di MT5 kita markingnya sebagai rally base drop ya, nggak apa-apa ya, karena ya itu balik lagi teman-teman, karena ada perbedaan harga ya, ada perbedaan harga. Nah, ini juga ada perbedaan ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi kita mark sebagai low, high, dan low ya. Kalau di MT5 ini enggak ya. Atau mungkin aku perlu cek settingan dulu ada yang beda atau enggak. Oke. Oh. Ini sambil mungkin teman-teman ada yang pengen lihat settingannya ya, Mas. Ya, teman-teman bisa cek. Nggak ada ya, sama sebenarnya ya. Dia pakai current ya. Cuman ya memang ada Betul. perbedaan harga dan itu ya mempengaruhi toolsnya untuk nggambar pivotnya, menggambar UFO-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman eh, Mas, gimana kalau ada perbedaan? Nah, teman-teman tentukan dari awal mana yang mau teman-teman pakai, mau yang pakai trading view atau yang di MT5 atau MT4 gitu ya. Kalau pakai trading view ya ambil sesuai apa yang digambar sama trading view ya. Berarti ini kita bisa klik areanya dan kita bisa entry ya. Karena aku ambil TP3, kita tinggal ganti take profit ratio-nya jadi 3 dan risk percentage-nya aku 1% dan kita tinggal place order aja gitu ya. Jadi ini SL-nya ya, SL-nya, terus kemudian ini garis cut loss-nya, ini entry-nya, dan ini TP3-nya. Jadi kalau teman-teman pakai tools ya, jadi lebih cepat ya untuk entry. Oke, tutor entry langsung di Action Mas. Oke, ini tadi udah Mas ya. Oke, harga entry-nya lihat yang atas atau yang bawah ya Mas? Maksudnya gimana itu? Oke, kalau teman-teman ada iZone, sebetulnya di sini kan di tabel keterangan iZone ini sudah terlihat ya. Di situ kan ada limit price, cut loss price, dan juga stop loss price gitu. Nah, mungkin harga entry-nya itu yang dimaksud di yang atas atau yang bawah ini adalah proximal atau distal, Mas Gofar. Oh iya. Nah, Oke, ya kalau teman-teman entry ya selalu di proksimal ya, teman-teman karena kan proksimal adalah titik untuk kita entry. Ya, kalau distal untuk kita menentukan cut loss dan stop lossnya di mana gitu ya. Ini juga ada pertanyaan, Mas, perbedaan cut loss sama stop loss apa? Nah, kalau cut loss teman-teman, kalau cut loss itu ketika harga naik ya, itu belum langsung close ya. Jadi ketika harga naik dan tembus garis cut loss, dia belum akan langsung close transaksinya gitu ya. Beda dengan stop loss. Kalau dia udah tembus ya, udah tembus garis stop loss, dia akan close dalam keadaan loss ya secara otomatis. Tapi kalau cut loss itu ya sampai dia close candle-nya di mana? Kalau dia close candle-nya di luar atau di atas garis cut loss-nya, dia akan close, dia baru akan close gitu ya.
close transaksi dalam keadaan loss. Tapi kalau naik gitu ya, naik terus kemudian dia turun lagi dan close-nya di dalam sini berarti dia belum akan close. Jadi secara keuntungan pakai cut loss ya itu ya teman-teman untuk menghindari yang dari mungkin teman-teman ada yang ngerti juga sebelumnya kayak SL Hunter atau apa gitu ya. Kalau kita pakai cut loss, kita bisa terhindar dari SL-SL yang nggak perlu sebenarnya. Karena kan kadang biasanya baru weeknya aja, tapi kalau teman-teman pakai stop loss ya udah close gitu ya. Tapi kalau pakai cut loss, kalau baru weeknya aja ya dia nggak akan close otomatis gitu ya. Oke. Tapi mungkin ya kelemahannya mungkin biasanya loss-nya akan lebih sedikit lebih besar gitu ya. Karena kan kadang ketika ada news mungkin ya, jadi candle-nya bisa panjang, berubusi panjang Betul. dan lebih lebih ini ya, lebih Terseret jadinya ya. Mm-mm. iya jadi terseret ya, jadi terseret. Oke, itu perbedaan cut loss sama stop loss. KPPWSD Mas, ah, yang bagus. Oke, nanti kita cek. Posisi unconfirm ya, unconfirm. Kalau kalau tadi kan kita nggak bahas iTrend ya. Kalau mungkin teman-teman pakai iTrend ya dicek iTrendnya apakah valid atau enggak gitu ya. Karena kan tadi kita untuk menentukan trendnya pakai market structure ya. Untuk UFO-nya tetap UFO. Untuk validasi zone-nya pakai Fibo ya. Jadi kalau teman-teman pakai iTrend ya silakan. Kalau memang iTrendnya nggak valid ya nggak diambil ya. Tapi kalau ruleku secara pribadi, aku udah ambil market structure, Fibo dan UFO gitu ya. Masukin harga ke Aizon mas, nggak perlu ya karena kan tinggal diklik aja mas ya. Nih teman-teman, kita hapus dulu ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, teman-teman perhatiin ya. Kalau kita klik yang atas, harganya akan otomatis masuk ke yang atas ya. Jadi semua ya, ada limit price, ada cut loss price, ada stop loss price, ini udah yang atas ya. Kalau aku pindah ke sini, nah ini ganti lagi nih. Jadi mengikutin yang bawah ini. Yang ini juga ganti lagi ya. Ini juga ganti lagi, sorry. Ini mesti klik yang hijaunya. Udah belum? Karena ini ada Vibo, ada apa namanya? Retracementnya, sorry, ada EMA 9-nya. Aku mungkin hapus dulu aja. Enable reference line false. Ya. Nah, kalau klik yang ini ya otomatis yang bawah ini ya. Jadi nggak perlu dimasukin mas, karena dia tinggal klik yang lingkaran biru kecil nanti otomatis semuanya udah dihitungin. Jadi tugas kita hanya tinggal masukin take profit ratio-nya mau berapa. Misal 2 berarti 1/2 atau 5 ya berarti 1/5 dan risk percentage-nya mau berapa persen dari modal teman-teman. Misal teman-teman pakai modal misal risknya 1% ya atau misalnya risk by money $40 atau $50 ya atau $10 ya tergantung risknya teman-teman berapa itu bisa atau buy load juga bisa ya. Oke. Oke, ini itu ya. Yes. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. GBP USD ya, tadi ada saran dari GBP USD. Oke, harganya udah masuk dan bisa naik lagi nih, udah TP1 kayaknya nih. Masih tetap bekerja ya teman-teman areanya. Oke, ya kita hapus saja. Nah, yang selanjutnya GBP USD teman-teman ya. Tadi kita udah cek marketnya lagi dalam keadaan downtrend ya. Kita punya eh, drop base drop ya yang di dalamnya ada Vibo 618 ya. Ada Vibo 618. Berarti tugas kita langsung ke MT5 ya. MT5 ada yang GBP USD. GBP USD kita cari dari sini. GBP office-nya di atas. GBP USD kanan chart window udah pakai template jadi tinggal masukin iZone Pro. Tinggal nunggu. Ya, gantung sinyal sih biasanya kalau sinyalnya lagi cukup oke ya cepet sih. Untuk penentuan cut loss berdasarkan apa? Ya pakai garis distal, Mas. Nah, biasanya aku tambahin 2 pips ya. Jadi distal plus 2 pips. Oke ya, kita udah masuk ke GBP USD. Ya kita tinggal klik aja. Nah, nanti otomatis ya. Kita tinggal masukin TP3 dan risk percentage 1% dan place order. Oke. Minta settingan iZone kok punya saya berbeda. Oke, kita cek.
Oke, kita cek ya. Settingannya ini Mas ya. Jadi 0,5 1D ya. Nah, simbol sufik ini ya untuk RSW aja sih. Kalau misalnya akun Sen kan tipe atau sufiknya kita pakai C ya. Jadi untuk semua pairnya itu ada tambahan C di belakang. Kalau tipe Pro itu sufiknya R ya. Jadi misal GBP USDR. Nah, kalau tipe Zero itu biasanya B ya. Jadi GBP USDB ya. Teman-teman masukin sufiknya atau di broker lain biasanya juga ada sufiknya kayak M gitu ya. Itu broker apa aku lupa. Ada juga teman-teman bisa masukin. Nah, ini juga teman-teman bisa eh, samain aja ya, samain aja. Nah, untuk use fixed spread ini aku biasanya bikin false ya, karena kan setiap pair itu kan punya spread berbeda-beda gitu ya. Jadi aku bikin false ya. Ini tadi false ya, reference line aku nggak pakai. Show label ya, aku bisa bikin true ya, biar kelihatan. Show market structure true ya, ya kayak gini aja. Yang lain default aja mas. Yang lain default aja. Oke ya. GBP USD sell limit mas, betul ya, sell limit di sini mas. Oke, ini masih Apa? ada yang mempertanyakan ya Mas Gofar. Apa? GBP USD bukan harusnya buy limit, Mas. Karena mungkin melihat dari table Aizone-nya ini adalah konfirmasinya trennya uptrend. Oh, Nah, oke. mungkin dikasih gambaran nih Mas Gofar. Untuk menentukan market structure dan juga konfirmasi buy trend itu seperti apa? Nah, Oke ya, teman-teman. Jadi em, ada pertanyaan mungkin ya. Tadi kan teman-teman ngecek ya, karena di iTrend-nya itu bilangnya dia uptrend ya, bilangnya dia uptrend. Nah, di kondisi sekarang ya, karena aku hanya pakai rule yang ini ya, teman-teman. Oke, yang ini ya tadi. Aku pakai rule market structure untuk menentukan tren ya. Jadi perlu teman-teman garis bawahi gitu ya. Aku secara pribadi menentukan trennya pakai market structure dan di seminar kemarin ya, di seminar 5 hari kemarin di April itu juga menentukan trennya berdasarkan market structure bukan pakai iTrend ya. Jadi teman-teman perlu cek. Kalau iTrend di sini dan RSW di sini aku udah abaikan aja ya, aku udah abaikan aja karena rule-nya aku hanya market structure dan eh ya UFO dan Fibo gitu ya. Jadi ya di luar itu ya aku udah abaikan aja ya, karena ini memang fitur dari iZone yang pertama ya, karena di iZone yang pertama itu caranya ya, cara tradingnya kita cek dulu daily-nya ya menggunakan iTrend. Trennya lagi apa gitu ya. Trennya lagi apa. Nah, kalau di sana atau di iTrend ya, ini lagi uptrend ya, tapi leading-nya ke bawah, teman-teman cek leading-nya ke bawah ini nggak valid gitu ya. Jadi ya tugas kita berarti libur ya karena lagi uptrend tapi lidinya ke bawah itu lidinya ke bawah nggak valid untuk diambil gitu ya. Jadi ya secara garis besarnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan trennya memang aku fokus pakai market structure only. Yang lain aku abaikan. Mungkin ada teman-teman juga yang pakai EMA 200 atau pakai iTrend ini tadi gitu ya. Ya nggak apa-apa selama teman-teman itu nyaman ya, teman-teman profit ya lakuin aja, itu juga tetap profitable teman-teman. Cuman kalau aku secara pribadi aku udah nyaman pakai market structure, pakai UFO dan pakai Fibo gitu ya. Bagi teman-teman yang tadi mungkin ada yang bingung gitu ya, Mas di iTrend lagi uptrend kok nge-sell gitu ya, ya karena aku ngelihat ya teman-teman di apa yang aku analisa gitu ya, market structure-nya bilang dia lagi downtrend dan ada Fibo, ada UFO sell gitu ya. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya, teman-teman. Oke, dari Mas Amir ini. Kalau entry di H1, common TF-nya pakai TF berapa? TF daily, Mas, ya. Ini TF daily ya. TF daily, common TF-nya, terus kemudian edge time frame-nya, ya kita lihat di GBP USD H1. Oke, pakai Mas 9, betul ya. Kalau teman-teman pakai, jadi sebenarnya ini, ya. Nah, ini kan rule yang di seminar kita kemarin gitu ya. Rule kita seminar kemarin pakai ini ya, cukup clear. Nah, ada juga yang namanya pakai iTrend untuk menentukan tren ya. Jadi ada juga strategi yang menentukan tren pakai iTrend tadi gitu ya. Pakai iTrend yang sini nih iTrend nih.
Nah, untuk menentukan UFO-nya tetap sama, kita tetap pakai UFO, selalu pakai UFO. Mau di strategi apapun kita pakai UFO. Mau di para EMA, mau di PAC juga kita pakai UFO karena core kita tetap UFO. Nah, validasi zone yang diambil berdasarkan apa? Berdasarkan EMA 9. Berdasarkan EMA 9, kalau tergantung common time frame-nya berapa ya. Kalau kita kita entry H1 berarti common time frame-nya daily berdasarkan eh, apa namanya EMA 9 daily gitu ya, EMA 9. Jadi eh, teman-teman nggak perlu apa ya bingung gitu ya, teman-teman nggak perlu bingung, teman-teman nggak perlu menyatukan semua strategi jadi satu strategi, nggak perlu ya teman-teman, karena nanti kebanyakan balik lagi ke yang ini karena informasi overload ya, terlalu banyak tahu nanti nggak entry-entry karena misal menurut iTrend nggak valid tapi menurut market structure valid terus ngikutin yang mana mas. Nah itu kan yang repot teman-teman. Makanya teman-teman tentukan satu konfirmasi trennya pakai apa. Kalau aku pakai market structure berarti ya teman-teman bisa pakai market structure juga gitu ya karena teman-teman juga kan alumni seminar April gitu ya. Oke. Mas Gofar apakah pernah menggunakan para EMA? Pernah ya. Awal-awal juga pakai itu mas. Iya. di, ditebelin lagi ya. GBP USD H1 H4 itu trend sell, kita sell limit, tunggu saja UFO original. Betul ya. Ini bentar lagi Oke. kejemput nih, bentar lagi kejemput. Yes, Kita yes, yes. 240 seperti apa? Oh, yang di atas ya. Bagus juga. Lebih Tapi yang menarik itu, Mas. 240 kan belum belum nge-break ini, Mas. Belum nge-break ini. Jadi belum Betul. downtrend. Ya, kita downtrendnya di H1. Ya, kita entry-nya di H1. Ya ini. Oke. Settingan Aizon udah tadi, Mas. Oke. Oke ya. Jadi kita fokus ke satu time frame. Nah, kalau pakai yang iTrend itu kan kita buka dua time frame seperti ini ya. Dua time frame dalam satu layar ya, dua layout lah ya. Nah, kalau yang market structure kan kita fokus ke satu time frame aja ya. Analisa, entry itu semuanya di dalam satu time frame. Oke. USD JPY kita cek ya. USD JPY uptrend ya, tapi kita cek oh ada ya. Kita punya rally base rally ya. Kita punya rally base rally yang di dalamnya ada Vipo 618. Ini juga jadi setup yang valid. Kita bisa entry di sini ya, teman-teman. Kita belum ada USD JPY. Kita mana USD JPY? USD, USD, USD. Kalau teman-teman kelamaan ketik aja USD JPY. Nah, keluarkan. Tinggal klik kanan, chat window, kita pakai template iZone Pro. Nah, sama kan? Come on. Jadi ya ini ya, sama ya. Kita tinggal klik sini dan kita tinggal pasang. Oke, ya. Ya, ini bedanya teman-teman. Ini kan areanya cukup lebar ya. Nah, teman-teman cek ya untuk sampai ke TP3 kan jauh ya, teman-teman. Beda dengan ya GBP USD tadi ya. Ini kan areanya ya ideal lah, idealnya seperti ini. Jadi untuk sampai ke TP3 kan lebih mudah untuk terjangkau gitu ya. Untuk capai ke TP3-nya lebih mudah. Kalau ini kan jauh di atas ya, teman-teman, jauh di atas. Oke. Mau order di GU kok nggak kok error pakai iZone Pro? Errornya kenapa, Mas? Errornya kenapa? Berarti kalau kita udah order dan nunggu kesentuh candlenya PC nggak boleh mati ya, Mas, biar nggak ke close sendiri. Kalau ini aku pakainya VPS Mas ya, karena kalau buka VPS kan pasti lama ya, berat. Jadi aku entry-nya di MetaTrader laptop langsung. Tapi pada prakteknya aku bukannya di VPS. Ya, jadi VPS gunanya apa? Untuk menjaga cut loss-nya tetap terbuka ya, untuk menjaga cut loss-nya tetap jalan. Ya, karena kalau kita close MT5-nya kita ya, nanti cut loss-nya hilang. Ya, cut loss-nya hilang. Jadi dia nggak akan cut loss, jadi hanya tinggal entry, SL dan TP3 gitu ya. Jadi ya eh, kalau kita SL kan ya pastinya loss-nya lebih besar gitu ya. Nah, untuk menjaga itu kan kita pakai cut loss ya. Gunanya cut loss untuk eh,
biar lossnya nggak yang kegedean juga gitu ya. Jadi untuk menjaga cut lossnya tetap terbuka kita pakai VPS. Oke, share template-nya Mas. Nanti ngobrol aja ke tim edukasi ya. Kayaknya udah pernah ada deh. Saya kirim fotonya ke WA Mas. Wah, nanti ya Mas Chandra ya. Oh, berarti Mas Chandra ini ya. Nanti ya Mas Chandra, nanti aku cek. Cara munculin iZone-nya gimana Mas? Klik di mana? Kalau Masnya udah punya iZone, tinggal diinstal Mas. Nonton tutorial cara install, cara pemakaian kan ada. Di GU berarti dua zone di entry ya Mas. GU. Ya, kalau Masnya mau dua-duanya ambil ya. Ini kan tadi area di H4 juga ya, cuman mungkin lebih sampai atas gitu ya. Kalau di H1, karena aku lihat di H1 dia sebagai rally base drop, aku nggak ambil. Jadi aku ambil fokus yang ada drop base drop dan RPR only. Oke, ada tutorial cara pakai VPS di MetaTrader? Ada nggak, Bung? Untuk instalasi mungkin instalasi VPS-nya aja paling ya Mas Gofar ya. Tapi kalau Oke. misalkan untuk tutorial cara pakai VPS, sebetulnya di dalam VPS ini kan adalah suatu Windows juga yang biasa Iya, teman-teman pakai sebenarnya seperti kayak laptop gitu. kita punya laptop lagi ya, Mas. Iya, betul banget. Cuman bedanya Iya. memang di dalam VPS ini teman-teman nggak usah close MetaTrader-nya gitu, supaya tetap terkoneksi dan terintegrasi dengan internet gitu. Jadi CL itu tetap aktif ya Mas Gofar ya untuk cut loss-nya. Yes, betul. Yang Oke ya, penting nanti tidak di close aja sih coba di metadata. nah, Oke, minta kayaknya ada videonya ya. Ayo untuk masuk gitu ya. betul. Kalau untuk videonya sih ada untuk masuk ke dalam VPS-nya. Tapi kalau tutorial dari penggunaan VPS kayaknya belum ada, tapi boleh kita buat nanti, Mas. Oke, siap. Oke, nego proksimal ya pas kebetulan sesuai ini sih, Mas. Ya sebenarnya kalau mau dinego ya, teman-teman ambil bodinya sini ya. Tapi kan nggak yang signifikan banget bedanya ya. Masih oke lah ya, nggak apa-apa. Masih oke, nggak apa-apa. Oke. Ini juga proximalnya kan di body ya. Jadi kita juga nggak bisa nego lagi. Maksud nego sama sini kan nggak valid ya. Tetap by ini aja candle-nya. Oke. Kotak merah delete order ya. Di delete order aja Mas. Di delete order aja. Saya pernah close MT4-nya kok masih kebuka CL-nya. Harusnya enggak ya. Kalau kalau ini harusnya enggak. Tetap close. Tetap close. Oke. Oke, tadi USD JPY ya, kita udah entry ya. Ya, sebenarnya teman-teman nanti bisa lanjut lagi lah ya, karena kan kita punya 28 pair yang teman-teman bisa analisa kalau valid ya di entry. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau di screenshot silahkan gitu ya untuk 28 pairnya. Mungkin ada yang nanya, Mas 28 pair apa aja Mas? Ya, kita start dari Euro USD sampai ke NZD CHF ya. Ini tambahan SD, USD SGD nggak perlu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau screenshot itu juga bisa ya. Ini di list namanya ya. Pair yang dipakai Euro USD sampai ke NZD-CHF. Nanti teman-teman analisa aja semuanya ya. Kalau ada yang valid ya di entry. Oke, satu terakhir ya teman-teman. Ya, tadi kita udah praktek ya cara flow tradingnya seperti apa. Nanti pada prakteknya juga teman-teman bikin yang namanya jurnal trading ya. Mungkin di kemarin ya pas hari Senin itu juga udah sempat disinggung sama Mas Angga untuk teman-teman bikin yang namanya jurnal trading ya. Nanti caranya gimana untuk detailnya kita pasti ada ya, ada materinya. Nanti setiap Selasa Kamis kan kita ketemu gitu ya. Nanti ada materi yang memang dedikasi untuk bikin jurnal trading lebih detail gitu ya. Jadi jurnal trading kan manfaatnya banyak gitu ya untuk mendata semua transaksi yang teman-teman ambil, untuk dievaluasi juga per bulannya ya. Jadi ya teman-teman bisa fokus nantinya ke pair-pair yang profit gitu ya, formasinya seperti apa, letaknya di mana dan sebagainya itu bisa dievaluasi per bulannya. Karena kan teman-teman punya chart before afternya ya itu yang paling utama sih di setiap jurnal trading karena kita bisa ngecek chart before-nya, chart after-nya gitu ya hasilnya. Nah itu kita bisa evaluasi. Oke,
Kita ada praktek dan yang selanjutnya adalah ya konsisten eksekusi ya. Ini jadi sebuah mastery ya. Jadi ada tiga kunci konsistensi teman-teman ya. Yang pertama adalah hanya ambil valid setup ya. Yang tadi kita udah praktekin ya. Valid setupnya seperti apa? Kita punya market structure, kita punya UFO dan kita punya Vibo ya. Nah, tadi di iZone itu kan menggambar semua area UFO ya, teman-teman. Tadi kan ada berapa tuh di dalam satu layar kan ada empat formasi UFO ya, ada empat UFO. Nah, apakah semuanya kita ambil kan enggak ya, teman-teman? Bukan semua zone kita ambil, tapi kita hanya fokus ke UFO yang di dalamnya ada Vibo 0,618 dan Vibo 0,382. Hanya itu ya. Di luar itu aku nggak entry. Mas, misal aku punya UFO tapi nggak ada UFO nggak ada Vibonya ya jangan di entry teman-teman ya atau misal mas aku ada Vibonya tapi nggak ada UFO-nya ya nggak bisa entry ya jadi ya teman-teman hanya ambil yang sesuai dengan valid setup only ya dan yang kedua adalah pakai checklist sebelum entry. Nah mungkin teman-teman ya ada yang masih belum kena gitu ya ada yang mungkin masih kadang lupa kadang ingat ya teman-teman bikin checklist saja teman-teman bikin checklist ya. Checklist yang pertama market structure ya, market structure. Apakah market structure-nya valid ya? Kalau valid teman-teman centang ya. Yang kedua UFO-nya tadi ya. Yang ketiga adalah Vibo ya. 382 atau 618 ya. Nah, setiap teman-teman analisa ya, teman-teman bikin catatan kayak gini, teman-teman cek ya. Misal EURUSD aku lihat seperti ini. Market structure-nya valid nggak? Kalau valid centang ya. Kalau UFO-nya ada UFO-nya. Kalau ada centang. Vibonya ya, ada Vibonya nggak? Ada Mas, 618 berarti di centang. Berarti kalau tiga-tiganya centang, berarti dia bisa untuk di entry karena sudah sesuai dengan rule trading kita gitu ya. Karena mungkin ada yang masih kadang lupa ya, kadang karena ya balik lagi jam terbang gitu ya. Karena kalau teman-teman udah praktek terus menerus gitu ya, pasti lama-lama juga ingat gitu ya. Ya, itu juga menghindari keputusan impulsif ya, karena kalau teman-teman entry berdasarkan checklist kan ya valid sesuai dengan rule. Nah, yang ketiga adalah repeat one process ya. Jadi mastery itu ya sama dengan repetisi ya. Karena kalau teman-teman bikin sebuah kebiasaan yang baik dan diulangin terus ya, akhirnya ya teman-teman konsisten di sana gitu ya. Dan ya, tugas kita ya cuman tinggal patuh terhadap rule trading, kita tinggal konsisten dengan rule-nya dan disiplin. Udah itu aja sih teman-teman untuk kita bisa jadi mastery ya. Karena menurutku ya, mending kita fokus ke satu rule tapi kita mastery di sana daripada kita belajar banyak hal ya, belajar banyak hal, belajar banyak di komunitas, belajar banyak dari mentor, tapi kita nggak ada satupun yang kita fokuskan di sana gitu ya. Nah, itu kan yang berbahaya ya. Karena balik lagi ya, banyak tahu ya banyak takut gitu ya. Kalau kita fokus di satu tempat dan kita pelajarin dan kita pakai, kita praktekin secara terus-menerus dan konsisten ya, kita akan jadi mastery. Sama kayak aku kan nggak ngerti strategi yang di luaran sana teman-teman. Aku nggak ngerti strategi yang di luaran sana, mentor apa lagi gitu ya. Karena aku belajar pertama kali trading langsung sama Mas Angga, belajar pertama kali trading langsung sama Mas Angga ya udah diajarin pakai UFO ya pakai iTrend dulu ya dulu pakai namanya auto climate gitu ya terus pakai Mas 9 ya udah ruleku hanya itu aku nggak ngerti strategi di luar sana dan ya sampai mastery teman-teman karena aku ya ulangin terus karena aku backtest aku praktek aku demo akun real ulangin terus dalam jangka panjang ya akhirnya ya bisa konsisten ya jadi mastery. Oke. Ada format contoh checklist dan jurnal Excel. Nah, kalau jurnalnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, Mas. Tenang aja, nanti ada materinya kok. Kita biasa kok. Setiap setiap senior kita bikin jurnal, kita praktekin backtest itu banyak ya. Tenang aja, teman-teman. Oke. Kalau contoh checklistnya yang tadi aja ya. Ya, teman-teman bikin catatan aja di mana? Di laptop atau di HP atau di apa? Di buku gitu ya. Tiga tulisan ini ya, market structure-nya, UFO-nya, Fibo-nya, apakah semuanya valid atau enggak, gitu Yes. ya. Atau kemarin juga kan sempat di-share juga ya sama Mas Arya.
Dan sebetulnya untuk teman-teman online seminar bulan April kemarin itu udah di-share juga untuk jurnal tradingnya. Jadi sambil kita menunggu ya Mas Gofar ya untuk beberapa catatan jurnal yang checklistnya gitu. Teman-teman juga bisa pakai juga tuh untuk contoh jurnal trading yang udah di-share gitu. Karena kemarin kan kita udah sempat bahas juga ya, tinggal masukin Oh aja sama iya, teman-teman untuk area distalnya, proksimalnya, SL-nya, TP-nya, misalkan seperti itu. yes, di Yes, yes, seminar kan yes. kemarin udah di-share juga ya jurnal tradingnya dan Betul. itu kan juga bisa teman-teman pakai ya. Kalau teman-teman udah paham gitu ya cara bikinnya ya teman-teman bisa masukin semua transaksinya di sana. Mungkin ada yang belum paham nanti kita ada webinar khususnya kok tenang aja. Yes. Oke, em, udah jam 8. Ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab, Bung? Oke, itu tadi dari tadi sih Mas Indra nanya tuh kenapa garis trennya panjang-panjang Mas Gofar. Garis trennya panjang-panjang. Garis trennya panjang-panjang. Yang bagian mana Garis tuh? itu Yes, perlu, yes, yes. perlu di ini dulu ya. Chartingnya kapan? Dari tadi juga kita charting, Mas. Tadi kita udah banyak ya dapat berapa tuh Iya. ada Euro USD, GBP USD GBUSD, ya. yes. Waktunya mungkin ya. Oh, waktunya. Yes, yes, yes. Kalau waktunya aku pribadi ya pagi ya, karena biasanya aku berangkat jam 9 gitu ya. eh Briefing pagi dan sebagainya, mungkin baru sempat ya setengah 10 atau jam 10 aku buka chart, kalau ada yang valid dia di entry. Ya habis itu tinggal kerja dan sebagainya. eh Buka lagi ya malam ya. Buka lagi malam ya. Kalau pas ini kan biasanya jam 8 atau jam 9 ya. Nah, ya itu ya pagi jam setengah 10, jam 10, malam jam 8 atau jam 9. Ya menyesuaikan dengan waktu aku pribadi ya. Kalau teman-teman mungkin sempatnya malam aja Mas, ya nggak apa-apa gitu ya. Atau aku pagi aja Mas, ya nggak apa-apa. Ya menyesuaikan waktu teman-teman ya. Kalau bisa sehari dua ya bagus ya. Kalau sehari satu ya oke nggak apa-apa. Oke. Terima kasih telah diperkenalkan dengan MC. Saya jadi tidak takut ya sekarang jika ada kegalauan yang tidak saya lihat chartnya untuk jaga psikologi trading. Mantap Mas. Muhammad siapa sih? Muhammad siapa nih? Mas Muhammad Nur itu. Mas Nur ya. Muhammad Iya. Nur. Oke. Perlu nunggu konfirmasi terbentuk lower low untuk downtrend, higher high untuk uptrend. Betul Mas Yoni. Oke. Iya, ke bawah lagi. Iya Mas. Oke. Oh ya teman-teman, ini mungkin ini yang ngebahas tentang cut loss nih Mas Gofar. Kalau PC-nya dimatiin nggak ke close ya orderannya. Kalau PC-nya mati, tidak ada koneksi internet, cut loss-nya juga hilang harusnya. Kalau teman-teman nggak pakai VPS, gitu ya Mas Gofar ya. Ya Tapi katusnya oh ya, tapi stop lossnya tetap ada stop loss-nya teman-teman. tetap ada, betul. Mungkin yang dimaksud bisa jadi garis stop loss. Kalau garis stop lossnya tetap ada, Oke. Mhm. tapi garis cut lossnya biasanya akan hilang. Yes, yes, Oke. yes, yes. Aisun bisa dipakai di MT5? Bisa. Tadi aku pakai MT5 teman-teman ya. Boleh dong tutorial pasang di VPS ya, teman-teman ngobrol sama tim edukasi ya nanti dibantu. Yes, nanti akan dibantu. Hasil yang beda CL sama SL. Udah Mas tadi ya. Tonton rekamannya. Ya. Oke, 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 aku matiin recordernya dulu mungkin ya. oke. Thank you.